Gak terasa udah tahun baru aja ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Sekarang kita udah memasuki tahun 2023. Pastinya kita udah gak sabar untuk menantikan keseruan rally tahun ini. Mungkin akan lebih banyak kejutan lagi seperti tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kita telah disajikan oleh tontonan rally yang cukup menarik. Bisa dibilang ajang rally di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya event yang diselenggarakan serta Indonesia kembali menjadi tuan rumah APRC. Dan yang paling menarik adalah antusias dari para perally kita yang datang dengan berbagai mobil rally generasi baru yang lebih modern. Tentunya hal ini memberikan sinyal positif yang menandakan kemajuan rally Indonesia. Karena apabila dilihat pada 10 tahun ke belakang, minat para peserta untuk ikut rally cenderung sedikit, terutama untuk kelas tertingginya. Dan mobil-mobil yang digunakan terkesan gitu-gitu aja. Kalau nggak Evo ya Subaru, yang sekarang mobil-mobil ini udah cukup tua dan udah memasuki ulang tahunnya yang ke-15. Kini Indonesia ingin mengulangi kejayaan seperti pada era 1980 dan 90-an, di mana rally saat itu sangat populer dan menjadi masa keemasan rally Indonesia. Yang mana puncaknya adalah diadakan WRC Indonesia pada tahun 1996 dan 1997. Dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang pernah menyelenggarakan rally tingkat dunia. Sebenarnya di tahun 1998, Indonesia masih masuk dalam kalender WRC. Namun sayangnya saat itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan kondisi politik yang tidak stabil, sehingga harus dibatalkannya WRC Indonesia pada tahun 1998. Sebenarnya awal kebangkitan rally Indonesia sudah terlihat pada tahun 2019. Yaitu dengan diadakannya lagi APRC Indonesia setelah absen lebih dari 10 tahun. Namun sayangnya di tahun 2020 kita dilanda COVID-19 yang mengharuskan kejurnas rally di Indonesia vakum selama 1 tahun. Perkembangan rally Indonesia saat ini tidak lepas dari peran Om Rifat Sungkar, anak dari almarhum Bapak Helmi Sungkar yang dulunya juga berperan besar terhadap olahraga otomotif Indonesia. Dan tentunya didukung juga oleh berbagai pihak, termasuk Ikatan Motor Indonesia dan IMI Sumut yang telah konsisten mengadakan rally tiap tahunnya. Om Rifat memang memiliki cita-cita untuk memajukan dan mengembalikan kejayaan rally Indonesia seperti tahun 1980-an. Berawal dari konsep Mitsubishi Xpander EP4 miliknya yang menjadi pemantik bagi beberapa perally lain untuk mengikuti jejaknya beralih kepada mobil rally generasi baru. Xpander EP4 menurutnya adalah ide yang cukup gila, di mana ini merupakan mobil MPV pertama di dunia yang digunakan untuk rally. Pastinya mobil ini sangat tidak ideal karena bodinya yang cukup besar. Namun ia memiliki challenge bagaimana memajukan rally Indonesia dengan sesuatu yang berbeda, yaitu menggunakan mobil yang lebih dekat dengan masyarakat. Maka dipilihlah basis Mitsubishi Xpander. Xpander EP4 yang dibangun Om Rifat cukup sukses di Indonesia. Ia berhasil meraih beberapa podium dan menjadi juara nasional sprint rally pada tahun 2021. Setelah melihat aksinya di kejuaraan rally nasional tahun 2021, para perally Indonesia satu persatu mulai mendatangkan mobil-mobil rally dengan spesifikasi EP4 dan R5, serta ada juga yang mendatangkan mobil dengan spesifikasi Proto. Sebelum Xpander EP4 sebenarnya telah lebih dulu hadir, yaitu Mazda 2 EP4 milik salah satu perally asal Kalimantan, yaitu Rihan Fariza pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh kehadiran 2 unit Citroen R5, yaitu mobil yang digunakan untuk WRC 2 milik Sean Gelael dan perally senior yaitu Ricardo Gelael. Dan di tahun 2022 kita dikagetkan dengan banyaknya para perally yang berganti kepada mobil baru. Salah satunya adalah juara nasional rally tahun 2018, yaitu Rian Nirwan yang mendatangkan GR Yaris EP4, mobil yang tak kalah fenomenal dengan Xpander EP4. Dan baru-baru ini ia sukses menjadi juara nasional sprint rally 2022. Di samping ramainya mobil rally Indonesia yang semakin modern, pastinya juga ditopang oleh faktor finansial yang mencukupi dari para perally. Bukan hanya untuk membeli unitnya, tetapi mereka juga menyiapkan anggaran untuk pengembangan dan mempersiapkan suku cadang yang nantinya akan diperlukan selama event berlangsung. Bicara mengenai berapa rupiah yang harus dikeluarkan, tentunya ini menjadi hal yang paling rahasia. Namun, berdasarkan perkiraan, budgetnya tidaklah main-main. Untuk bisa mendapatkan satu unit mobil EV4, dana yang harus disiapkan oleh para perally bisa lebih dari 2 miliar.
Jika ingin memiliki mobil kelas R5 atau Rally 2, biaya yang harus dikeluarkan bisa sampai 7 miliar. Namun jika ingin lebih ekonomis, Pirelli bisa memiliki mobil dengan spesifikasi proto yang mungkin harganya kurang dari 2 miliar. Saat ini ada sekitar 11 untuk kategori mobil rally yang berada pada kelas M1, yaitu kelas tertinggi yang ada di kejuaraan rally Indonesia. Antara lain GR Yaris FB4, Xpander FB4, 2 unit Citroen R5, 3 unit Skoda R5, Hyundai i20 R5, Mazda 2 FV4, dan tidak ketinggalan Yaris Proto dan Nissan Micra Proto. Bahkan Indonesia adalah yang terbanyak memiliki mobil R5 ketimbang New Zealand. Kehadiran mobil rally Indonesia ini tentunya memberikan warna baru. Di samping mengejar eksistensi, hal lain yang juga ingin diwujudkan adalah regenerasi, di mana Om Ripat sendiri seringkali menunjukkan bahwa ia tidak selamanya bisa berada di dunia rally. Tetapi harus ada sosok Pirelli muda lain yang bisa menjadi representasi citra rally Indonesia. Dengan hadirnya mobil-mobil modern ini, tentu salah satu misi atau target dari Om Rifat bisa dibilang sudah terrealisasi. Bukan hanya dari penggunaan mobil rally yang semakin modern dan tidak lagi terpaku pada Mitsubishi Evo, tetapi juga dari banyaknya Pirelli muda yang tampil dan mampu mencetak prestasi. Salah satu di antaranya adalah Pirelli muda yang masih berusia 17 tahun, yaitu Bintang Barlian. Ia mampu bersaing dengan Pirelli senior dan berhasil mendapatkan podium utama di kelas M2 pada tahun 2021 dan 2022. Ia merupakan Pirelli termuda yang sangat potensial dan diharapkan mampu menjadi penerus generasi Pirelli Indonesia. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.